orang yang menggunakan nikmat Allah dan untuk apa Bu? Untuk bermaksiat kepada Allah, maka disebut dengan kufur nikmat. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, kemudian para sahabat-sahabat beliau, para ulama, tabi'in atau tabi'in, serta orang-orang yang memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini beliau hari ini pakai pakaian adat Pakistan. Iya. Nah iya makanya pakai pakaian adat Pakistan ya, luar biasa. Cuma beliau syar'i ya, karena pakai jilbab. Kalau orang Pakistan cuma kain itu aja. Nah iya, emang. Jadi kenapa kalau orang Pakistan pakai pakaiannya, jadi jilbabnya itu cuma diikat mayoritas? Karena ada salah satu ulama mereka mengatakan bahwasanya rambut perempuan itu bukan bagian dari aurat, sehingga mereka tidak menutup Aurat. ya. Jadi bahkan kalau mereka keluar ya mungkin ininya pakaiannya tertutup sampai bawah, tapi ininya cuma diikat gitu aja, jadi kelihatan rambutnya. Karena ada salah satu ulama dari mazhab Hanafi, mazhabnya mereka mengatakan ya bahwasanya rambut wanita itu bukan bagian dari aurat, dan ini sebenarnya kurang tepat ya, jadi nggak benar. Jadi perempuan itu seluruhnya aurat kecuali wajahnya. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin bertanya-tanya kenapa Ustaz nggak pakai kopiahnya. Jadi saya itu tadi pagi terburu-buru. Nah, saya salah ngambil kopiah. Jadi kan kopiahnya Ustaz Fajar itu nomor 6. Kopiah saya nomor 9. Angkanya itu kan cuma beda gini ya. Iya. Naruhnya di tempat yang sama. Saya ambil, saya nggak coba masukin tas. Sampai typo tadi pagi saya patuh cuma gini doang. Nah, jadi kalau dipakai kan lucu. Saya pensi unyil. Saya salah ngambil, salah nomor. Iya kan? Baik insyaallah. Ya, jadi salah ngambil nomor, bukan nomor togel. Baik ibu-ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini materi kita adalah berkaitan dengan apa Bu? Adab menuntut ilmu atau adab bermajlis, sama aja. Ibu-ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim pernah bilang begini. Beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu saqawatihi wa bawarihi. Imam Ibnu Qayyim, salah satu ulama besarnya kaum muslimin, beliau pernah bilang begini. Sesungguhnya adabnya seseorang itu adalah tanda bahwasanya dia bahagia atau tidak. Jadi orang, kalau ibu-ibu sekalian, kalau kita mau lihat orang itu bahagia atau tidak, gampang. Caranya adalah dengan memperhatikan adab dan sopan santunnya. Biasanya orang yang tidak beradab itu dia tidak bahagia biasanya, kurang bahagia. Sementara orang yang punya adab dan sopan santun itu biasanya lebih bahagia. Tapi ingat Bu ya, bahagia yang dimaksud oleh agama Islam atau syariat Islam. Jadi bukan bahagia yang dimaksud oleh di luar Islam. Kan ada orang bilang, Bu, apakah Anda bahagia? Saya bahagia Ustaz. Bahagianya Ibu gimana? Saya bisa keliling jalan-jalan, ngobrol sama cowok-cowok, saya nggak peduli. Nah, itu bukan bahagia. Jadi bahagia itu bukan seperti itu. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau mau lihat orang itu bahagia atau tidak, salah satu tandanya adalah adanya adab. Kalau adabnya bagus, maka dia insya Allah dia adalah bagian dari orang-orang yang berbahagia. Kira-kira begitu.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab ini penting. Ya, kita penting belajar adab. Bahkan para ulama mengatakan kita itu lebih butuh kepada adab daripada kepada ilmu. Jadi betul ya. Jadi adab dulu baru Ilmu. Para ulama itu belajar adab bertahun-tahun dulu sebelum mulai belajar ilmu. Belajar adab dulu. Di antaranya adalah bagaimana adab tata cara kita menuntut ilmu. Itu salah satu. Atau adab bermajlis. Kemudian Ibnul Mubarak juga salah satu imam kaum muslimin, beliau mengatakan kadal adabu an yakuna thulutsayil ilmi nahnu ila qalilin min al-adabi akhraju min ila katsirin min ilmi. Masya Allah. Imam Ibnul Mubarak mengatakan adab itu hampir saja adab itu menjadi sepertiga dari ilmu. Jadi sepertiga dari ilmu itu isinya adab. Kemudian beliau mengatakan kita lebih butuh kepada adab jauh lebih banyak daripada kepada ilmu. Karena ibu-ibu sekalian, orang yang beradab itu biasanya otomatis dia berilmu juga. Tapi belum tentu orang berilmu itu punya adab. Tapi sebenarnya nggak bisa ketemu dua-duanya. Jadi orang berilmu sama orang beradab itu nggak bisa ketemu biasanya. Biasanya orang kalau nggak punya adab berarti nggak punya ilmu. Orang kalau punya adab berarti punya ilmu. Terutama ilmu tentang adab itu sendiri. Kira-kira begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita perhatikan definisi, jadi adab itu sebenarnya adalah husnul khuluq, yaitu akhlak dan sopan santun yang baik. Jadi adab itu kata lainnya adalah akhlak dan sopan santun. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang lain, bagaimana cara kita komunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan amanah, memberikan sesuatu kepada orang, banyak hal ya. Jadi adab itu adalah berperilaku baik dalam segala hal. Jadi simpelnya adab itu adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Kira-kira begitu. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengerucut kepada ilmu. Nah, ini penting ya kita bahas bersama-sama supaya kita mengerti, karena ini kurang lengkap sebenarnya. Jadi teman kita ini kurang lengkap. Jadi baik insyaallah. Ini nanti teman-teman yang lain yang enggak hadir bisa lihat di mana streaming ya. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang streaming jangan lupa tag dompet apa Hongkong. Silakan di tag dompet duafa Hongkong. Ya. Silakan dompet duafa Hongkong di tag. Jadi nanti biar streamingnya muncul di page-nya dompet duafa. Di Facebooknya dompet duafa nanti muncul. Kalau nggak di tag nggak muncul. Dan ibu-ibu sekalian nanti kalau di tag di FB-nya dompet duafa itu teman-teman yang lain bisa nonton. Nah, setiap orang yang nonton streaming Anda mendapatkan pahala. Pahala menebarkan Aku belum beli. kebaikan. Kecuali kalau kita ngomongin togel di sini baru Anda dapat dosa. Tapi karena kita bicara ilmu maka Anda dapat pahala. Kira-kira begitu. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i, Udah lah, nanti